Hai guys, weekly close Bitcoin tidak terlalu baik, tampaknya bearish. Kalau dilihat dari pola candle ini, kita akan lihat target harganya berapa, ada juga analisa daripada trader profesional dan level likuidasi dan juga situasi on-chain sekarang ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame weekly-nya, karena hari ini adalah hari Senin, jadi kita akan lihat weekly-nya tidak sangat jelek sekali ya teman-teman. Ini merupakan pola yang candle yang sangat bullish sekali. Sempat ke 18.400-an, tetapi rupanya close di 16.700-an. Ya, bentuknya tidak terlalu baik. Ini seperti gravestone doji, jadi merupakan pola reversal. Jadi ini merupakan rally sedikit aja dan kemudian bisa melanjutkan rally tren sebelumnya, yaitu masih downtrend ini ya teman-teman. Jadi kondisi sekarang itu masih bearish. Kalau kita lihat untuk RSI-nya ini yang ada di sini, RSI harus menembus daripada garis trend line yang ada di sini untuk bisa mulai bullish ya. RSI juga bisa kita lakukan penggarisan semacam ini untuk melihat apakah dia lagi downtrend atau uptrend RSI-nya, dan bisa merupakan leading indicator bagi harga daripada Bitcoin. Kira-kira nanti setelah RSI-nya ini mulai break out ke atas, apakah Bitcoin akan naik ke atas, itu kita bisa lihat. Tapi kalau misalnya ada rejection daripada RSI-nya daripada garis ini, maka itu akan membuat harga Bitcoin ke bawah juga. Tapi di sisi lain kita melihat kalau MACD itu masih dalam posisi mengarah ke atas ya teman-teman. Jadi masih dalam posisi lumayan bullish ya, karena ini dalam posisi ke atas, mungkin bisa sampai ke mengetes daerah 0 mungkin. Untuk market cipher ini masih dalam money flow yang merah, tetapi ada green dot yang ada di sini dan ada juga bullish divergence yang terbentuk ketika harga menuju ke lower low yang baru di 15.500-an. Untuk time frame yang lebih rendah bagaimana? Time frame yang lebih rendah menurut saya ini dia bisa semacam retest dulu di daerah sini. Mungkin akan ada pump sedikit dulu ya teman-teman. Ke 16.940 ini adalah 0,236 dan juga ke 17.200. Jadi bisa aja ada kemungkinan ke sini dulu. Nah, tetapi tren utamanya adalah masih downtrend. Ini sudah break daripada strukturnya. Di sini ada garis downtrend, garis support yang ada di sini. Jadi posisi sebenarnya masih bearish ya teman-teman. Oke, untuk secara garis besarnya ya teman-teman. Oke, kita akan lihat untuk DXY bagaimana. DXY masih berada di dalam pola ini, downward channel ini seperti ini ya. Belum ada breakout ke atas. Saya ekspektasinya adalah dia akan melakukan breakout ke atas dan akan naik ya. Akan naik harganya dan itu bisa menyebabkan harga Bitcoin itu turun. Sekarang dia sideways berada di sini-sini saja ya. Dia harus break daripada level 41 agar bisa mulai bullish. MACD-nya bullish ya teman-teman, sudah mulai, tetapi anehnya adalah money flow-nya ini memerah. Meskipun market saver-nya itu menghijau ya. Money flow-nya itu mulai memerah. Jadi tidak sepenuhnya bullish ya, tetap kita harus tunggu breakout daripada dua garis ini apakah ke atas atau ke bawah. Itu untuk mengetahui bagaimana pergerakan di DXY selanjutnya teman-teman. Oke, tapi setelah DXY ini naik misalnya ke daerah sini ya teman-teman, daerah sini, nah menurut saya dia akan turun dari sini karena ini ada daerah resistance yang tadinya merupakan garis support, jadi sekarang berubah menjadi resistance dan menurut saya akan menjadi resistance yang kuat ya. Dan ini bisa menjadi awal di mana Bitcoin mulai melakukan reversal dan mulai naik harganya gitu. Tapi mungkin masih dalam kurun waktu 1 bulan 2 bulan ke depan ya, tidak dalam jangka pendek ini. Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh TechDev ya. Dia menyajikan chart-chart yang menarik menurut saya yang jarang dilihat. Ini merupakan CN10 yield per DXY. Jadi antara
China atau US ya. Jadi, nah, dan bisa dikaitkan dengan harga Bitcoin ya. Jadi ketika China 10 year yield ini dibagi DXY, ketika dia berada di bawah, maka harga Bitcoin juga cenderung relatif berada di bawah. Ketika dia berada di atas, maka harga Bitcoin juga relatif berada di atas. Nah, posisi sekarang adalah di sini, di bawah dan di support ya, di lingkaran warna hijau ini. Dan di chart yang ini sudah breakout ke atas daripada downtrend. Jadi ini ada garis, ini bisa kelihatan. Ini saya tidak bisa zoom, sama saja ukurannya. Jadi mungkin kurang jelas, tapi semoga saja bisa kelihatan. Sudah breakout ke atas, dari sininya juga Dow Jones-nya juga sudah breakout ke atas ya. Dan sudah mulai memerah, dan ketika ini sudah mulai memerah, ini menunjukkan kalau rally itu akan berlangsung ya. Jadi di mana daerah-daerah sini itu merupakan daerah-daerah yang cocok untuk dibeli, untuk kita beli Bitcoin secara jangka panjang ya. Oke. Jadi ini merupakan chart menarik daripada TechDev ya. Risk rewardnya tentu saja sangat besar. Rewardnya kalau kita beli di sini secara jangka panjang teman-teman. Karena untuk harga Bitcoin masih ada potensi ke daerah 14 ribuan. Kalau kita lihat ini merupakan wave 4, maka ini bisa ke 1,272, 14.700 dan 1,618 di 14.000. Jadi itu adalah target harga selanjutnya kalau misalnya kita gagal bertahan atau mulai rally di sini ya. Jadi kalau bagian ini kita gagal, maka kita akan turun ke daerah 14.000 di daerah situ. Ini adalah level-level likuidasi di Binance ya. Di mana likuidasi terdekat itu ada di sekitar harga 17 ribuan di sini, yang paling gede menurut saya, cukup besar juga volumenya. Jadi bisa jadi ada pump dulu ke atas ke 17 ribuan untuk likuidasi orang-orang yang nge-short, habis itu bisa dibawa ke bawah ya. Entah seberapa dalam kita tidak tahu, tetapi kalau kita lihat secara besar, garis besarnya, ini itu banyak orang-orang yang nge-short ya. Banyak orang-orang yang nge-short, gede banget, di level 20 ribuan, 21 ribuan, dan di 25 ribuan. Jadi ini gede banget, 25 ribuan, dan ini tanggal 17 Desember, jadi 2 hari lalu. Jadi merupakan chart yang cukup up to date sampai sekarang ya. Jadi kalau kita lihat kumulatifnya, yaitu yang ini juga cukup besar dibandingkan dengan yang orang-orang yang ngelong daerah sini. Jadi short squeeze bisa kemungkinan terjadi ya. Jadi teman-teman untuk yang main futures jadi harus hati-hati. Short squeeze bisa saja terjadi. Mungkin bukan waktu yang tepat untuk nge-short di sini, tapi kita berusaha mencari long ya. Tetapi kapan? Ya teman-teman sesuai dengan plan yang teman-teman gunakan. Oke. Jadi itu adalah ininya. Kalau untuk yang jangka pendeknya kita lihat, kalau 16.800-an itu daerah yang banyak volumenya untuk dilikuidasi, dan ada juga di 17.500-an. Jadi bisa ke 17.500, sangat wajar sekali sana. Kalau kita lihat 17.500 itu adalah semacam Fibonacci 50-nya. Oke. Dan ini ada sedikit data on-chain analysis ya, dari yang dibawakan oleh WoMingQ. Ini merupakan deposit stablecoin terbanyak sepanjang sejarah ya. Jumlah koin yang dimasukkan ke exchange derivatives untuk main futures itu mencapai titik all-time high-nya dan terbesar sepanjang sejarah. Jadi kita lihat ini ada spike yang cukup gede, sangat besar sekali. Ini sampai hitungan 170.000 untuk ininya. Ini menandakan bahwa buying pressure itu semakin kuat
dibandingkan dengan sebelumnya, atau semakin banyak investor yang terlibat di dalam perdagangan derivatif. Jadi ini jadi tinggi lagi open interest-nya ya teman-teman ya. Jadi lebih banyak orang yang nge-trade mungkin melihat volatilitas yang ditampilkan selama kemarin-kemarin ini. Dan kalau kita lihat pollingnya itu 8 voting bullish, 4 voting bearish. Saya secara jangka panjang saya bullish, tapi secara jangka pendek untuk karena ini akhir tahun, jadi kita harus berhati-hati. Mungkin agak bearish ya teman-teman ya, karena akhir tahun juga dan menjelang tahun baru, liburan. Jadi wajar kalau misalnya ada sell off menjelang Natal dan tahun baru. Jadi itu yang harus waspada. Dan ini ada pendapat dari Ruth. Situasi event capitulation atau menyerah yang benar-benar itu sangat jarang sekali terjadi Bitcoin ya. Nah, jadi ini sudah terjadi di daerah sini, yaitu ketika FTX itu bangkrut ya di daerah-daerah sini, itu adalah event kapitulasinya ya teman-teman, di daerah sini sampai ke 15.500 itu, dan terjadi di sini. Terjadi juga di ketika Terra Luna collapse, itu juga terjadi. Terjadi juga di COVID 2020, dan di bear siklus yang sebelumnya juga di 2019. Di situ juga ada true capitulation. Terus di 2015 siklus yang ini terjadi kapitulasi. Jadi jarang terjadi. Jadi kemungkinan dari sini kalau kita lihat dari sini saja, kemungkinan capitulation-nya mungkin sudah selesai ya. Jadi ada potensi ini tidak akan membuat lower low yang baru kalau kita lihat dari sini saja ya. Tetapi ya kita tidak tahu mau dia buat lower low atau higher low, itu kita tidak tahu. Tetapi yang pasti kita harus memposisikan kita dulu untuk membeli Bitcoin, DCA Bitcoin agak untuk jangka panjang ya. Jadi agar kita punya exposure, jangan mencari bottomnya ada di mana. Nanti ketika dia berada di 14.000, kita turunkan lagi targetnya ke 13.000, 12.000, 10.000, 8.000. Kalau begitu tidak akan selesai teman-teman ya. Tetapi kita harus mulai membeli dikit-dikit saja, boleh silakan atau sesuai yang sudah direncanakan ya. Nah, itu saja beberapa informasi untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.